Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 5 dan hari ini kami lagi observasi di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Happy watching! Pernah nggak sih kalian semua kepikiran untuk ngisi waktu luang kalian untuk datang ke museum? Kayaknya enggak ya. Soalnya kebanyakan di zaman sekarang, terutama kita Gen Z, pasti lebih memilih ke kafe, ke mall, dan sebagainya. Kali ini kami mau ajak kalian semua untuk eksplor semua tentang Sumatera Utara. Nah, di Museum Provinsi Sumatera Utara ini tidak hanya menyediakan adat istiadat Sumatera Utara aja loh. Tapi di sini juga ada peninggalan sejarah seperti alat perang, ada juga fosil kuno dan juga ada artefak fosil. Selain itu, ada juga sejarah mengenai hubungan Kerajaan Nusantara dengan negara lain seperti Thailand, perjuangan Indonesia memperebutkan kemerdekaan dari Belanda dan Jepang, dan siapa-siapa saja tokoh kemerdekaan yang berasal dari Sumatera Utara. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat kalian nggak datang ke museum. Karena museum itu isinya hal-hal yang seru dan pastinya sangat informatif. Nah, dengan ada video ini, kami harap kalian lebih aware dengan budaya yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk ikuti keseruan kami. Yo! Ayo. Museum Negeri Sumatera Utara merupakan salah satu museum terbesar di Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kota Medan. Museum ini mulai dibangun pada tahun 1954 dan kemudian diresmikan untuk umum pada tanggal 19 April 1982. Museum ini menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya dari berbagai daerah di Sumatera Utara, mulai dari benda arkeologi, etnografi, hingga peninggalan dari masa prasejarah. Museum memiliki peran penting sebagai tempat pelestarian dan edukasi sejarah. Melalui berbagai koleksi yang ada di museum, kita dapat mempelajari bagaimana kehidupan manusia berkembang dari masa lampau hingga masa sekarang. Salah satu koleksi yang menarik adalah peninggalan dari zaman logam, yaitu masa ketika manusia mulai menggunakan logam untuk membuat berbagai peralatan. Zaman logam muncul setelah manusia mengalami perkembangan teknologi dari penggunaan alat batu. Pada masa ini, manusia mulai menemukan bahwa beberapa jenis batuan dapat dilebur dengan panas dan dibentuk menjadi logam.
Penemuan teknik peleburan logam ini menjadi langkah penting dalam sejarah manusia karena menghasilkan alat yang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan alat dari batu. Dalam perkembangan sejarah, zaman logam biasanya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Pembagian ini didasarkan pada jenis logam yang digunakan oleh manusia pada masa tersebut. Tahap pertama adalah zaman tembaga. Pada masa ini, manusia mulai menggunakan tembaga untuk membuat senjata dan alat-alat sederhana. Namun, karena tembaga memiliki sifat yang relatif lunak, alat yang dihasilkan belum terlalu kuat sehingga penggunaannya masih terbatas. Tahap berikutnya adalah zaman perunggu, yaitu ketika manusia mulai mencampurkan tembaga dengan timah untuk menghasilkan logam yang lebih kuat. Di Indonesia, peninggalan dari zaman perunggu cukup banyak, seperti nikara, kapak corong, dan berbagai perhiasan logam, yang biasanya digunakan dalam kegiatan upacara atau kehidupan sehari-hari. Tahap terakhir adalah zaman besi, ketika manusia mulai menggunakan besi untuk membuat berbagai alat dan senjata. Besi memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan logam sebelumnya, sehingga pada masa ini teknologi manusia berkembang lebih pesat. Artefak logam yang disimpan di museum menjadi bukti bagaimana manusia pada masa lampau terus mengembangkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mengunjungi museum, kita dapat mempelajari perjalanan panjang perkembangan peradaban manusia dari masa prasejarah hingga masa sekarang. Nah, setelah melihat video ini, semoga kalian lebih teredukasi dan semoga video ini memberi manfaat pada kalian. Dan thank you for watching. Dadah.